Audio Jungle. Audio Jungle. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kita, yaitu kajian setiap Ahad ba'da subuh yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad. Adapun judul kajian pada pagi hari ini adalah akibat belajar tidak sampai tuntas atau ujung. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. 2. Jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. 3. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link yang telah di-share di kolom chat, dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memulai kajian. Silakan, Dok. Ya. PowerPoint-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, nikmat dan kemuliaannya, petunjuk Al-Qur'annya, insya Allah tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, insya Allah kita akan mengkoreksi kehidupan sehari-hari kita dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah akan tercapai Al-Quran itu sebagai syafaat ya pada saat ya sangat dibutuhkan sama sekali. Itu kita bertemu dengan Allah nih, mempertanggungjawabkan semua amanat yang selama di dunia ini. Ya, sholawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas ya akibat kita belajar tidak sampai tuntas atau sampai ke ujung atau sampai mengerti atau mengerti tidak menjalankan. Ya, padahal Rasulullah ini ya cuman buku petunjuknya itu adalah Al-Quran. Dan selalu dikoreksi nih sama malaikat Jibril ya. Nah, jadi pertanyaannya ya, kenapa sih kita nggak bisa? Rasulullah itu adalah manusia biasa. Ya, surat 41 ayat 6, surat 18 ayat 110, sama manusia biasa. Ya, manusia biasa ya yang jalan-jalan dan jualan di pasar, surat 25 ayat 7 sampai 8, 8 sampai 9 ya, atau 7 sampai 8 ya. Jalan-jalan di pasar ya. Dan mencari rezeki sama, jalan-jalan di pasar segala macam untuk mencari rezeki segala macam. Rasulullah itu nggak kaya. Rasulullah nggak bisa tulis baca, surat 2948 ya. Surat 7 ayat 157 yang ummi. Dan telah tertulis ya 7 ayat 157 ini selain ummi itu tertulis di kitab-kitab terdahulu. Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, nggak bisa baca. Bahkan di Lauhul Mahfuz sendiri udah tertulis, sebelum tulis kitab itu udah tertulis semua. Bahwa akan dihadirkan nanti Rasulullah yaitu Muhammad, yaitu ya, dan disuruh baiat nabi-nabi sebelum turun ke bumi, udah suruh dibaiat ruhnya. Ya, luar biasa. Jadi Rasulullah ini sangat luar biasa. Kenapa? Pembimbingnya ini Al-Quran. Yaitu surah 43 ayat 48. Ya, yaitu mujizat yang melebihi
Rasulullah nggak bisa tulis baca, ya kok bisa sehebat itu gitu. Umatnya umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, kuntum khairu umati. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita tidak belajar Al-Quran, kita tidak mengkoreksi seluruh pandangan manusia ini dengan Al-Quran, ya kita akan tersesat. Ya, jadi sekali lagi, kan katanya kita mau mencontoh Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibuli wal yu'minu bi, dan seterusnya, ya surat 3 ayat 31, kalau kamu ya mau disayang Allah, contoh aku. Sekarang kita koreksi, udah berapa persen sih kita nyontoh Rasulullah? Udah berapa persen kita mau aplikasikan Al-Quran, mengerti Al-Quran? Karena kalau kita belajar separuh-separuh, nggak sampai mengerti, nggak menjadikan suatu cerita yang sangat sempurna dan rapi dan terinci, nggak bisa menyelesaikan masalah, perselisihan umat ini, pertanyaannya, betulkah dia udah belajar Al-Quran secara sempurna? Oh iya dong, saya harus menyetor ukur dong. Ya, jadi sekali lagi, jangan sampai kita belajar Al-Quran separuh-separuh. Makanya dijelaskan di Al-Quran apa? Apa? Wis, 208. secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u tuwati syaiton innahu lakum aduwwun. Secara kafah. Secara kafah tapi ngerti. Ya, apalah ya tadabuna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu baca Al-Quran tapi kamu nggak memahami? Kenapa nggak memahami? Kenapa nggak bisa ngerti, nggak bisa menyelesaikan suatu masalah? Berarti ini koslet nih. Berarti kita memang belum mengerti Al-Quran. Belum berusaha untuk mengerti Al-Quran. Belum berusaha untuk merangkai kalimat Al-Quran. Nah, ini sekali lagi yang harus kita latih. Ya, maaf sekali lagi, ya saya waktu itu ada orang berceramah tentang tanggalan Hijriyah sama tanggalan Masehi. Oke, saya tanya sama dia. Habis selesai ceramah saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa tanggalan Hijriyah itu mutlak benarnya daripada tanggalan Masehi? Dari mana Anda tahu? Nggak bisa jelasin. Semuanya ada di Al-Quran, saya bilang. Ya, dari mulai waktu ada semua. Ya, ada semua. Ya, bahkan dihitung tuh. Kalau kamu pakai tanggalan kurang lebih tanggalan Masehi, nanti hitungannya akan menjadi itu mundur nih. Nanti berubah tuh bulan Muharram, bulan ini berubah semua tuh. Ya, udah dijelaskan. Coba baca dah. Surah 9 ayat 37. Dari 9 ayat 36 37. Surat At-Taubah ayat 37. 36 dulu. Ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ayat 37. Sesungguhnya pengunduran atau bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun yang mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, itu kita disesatin nih. Mundur semua. Makanya perhitungan Hijriah itu lebih mundur 10 sampai 11 hari. Kalau setiap tahun mundur 10-11 hari, mundur semua tuh. Ya, kita nggak sadar. Ya, padahal kata Allah di surat 36 ayat 40, nggak ada tuh apa bulan bisa mendahului matahari atau matahari mendahului bulan. Baca dah.
Semua dalam lingkaran yang sama. Surat Yasin ayat 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, beredar. Jadi nggak ada tuh ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kenapa tanggalan Natal 25 Desember itu tetap di 25 Desember? Kenapa tanggalan ini Muslim berubah-berubah? Ya kita karena menyesuaikan itu. Seharusnya nggak berubah. Ya, ya. Jadi sekali lagi, Al-Quran adalah kitab sangat jelas bagi yang berminat untuk mengetahui kehebatannya. Bagi yang berminat ya, kitab yang sangat jelas bagi yang mau merenung. Yang merenung nih, dan menyelesaikan seluruh permasalahan dengan Al-Quran. Kitab yang sangat ringkas, penuh inovasi dengan seluruh ide-ide yang tersebar di alam dan isinya. Kitab yang menantang seluruh orang pintar dunia untuk membuktikan kemutlakannya. Pasti dan pasti tidak akan ada yang sanggup sampai kapanpun sudah tahu sehebat itu. Masihkah belajar hanya separuh-separuh sehingga tidak mengerti sama sekali maksudnya? Masihkah puas hanya dengan membaca dan membaca tanpa mengerti maksudnya? Masihkah tidak sadar bahwa keajaiban Al-Quran tidak ada yang sanggup melaksanakannya kecuali hanya manusia? Masihkah tidak sadar kalau seandainya sempurna menjalankannya, rahmat di dunia berupa surga di dunia dan akhirat akan didapat? Tidak malukah bahwa alam yang tidak sanggup ternyata sempurna menjalankannya? Tidak sadarkah bila mengerti semua makhluk alam beserta isinya semua akan menyertainya dalam satu resonansi? Mari kita sekali lagi mulai belajar, menyusun, hingga menjadi suatu cerita yang sangat jelas. Sehingga sangat mengerti makna semua yang dihadirkan Al-Quran. Sangat terpesona bagi yang mendengar dengan penuh pengertian. Banyak yang terpesona untuk berusaha sama-sama untuk mempelajarinya. Menjadi gelombang luar biasa di dunia dan akhirat yang saling tolong-menolong. Ini gunanya kita belajar sampai kita tahu. Ya, terus. Ya, kita lihat. Kalau kita separuh-separuh, Allah udah bilang nih, ya itu terutama ayat mustasabihat. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mustasabihat. Mustasabihat ini perumpamaan. Sebetulnya muhkamat bisa juga menjadi mustasabihat kalau digabungkan ayat yang lain. Misalnya puasa. Puasa itu kalau digabungkan dengan takwa, surat Al-Baqarah 177. Terus maksud yang takwa, terus sudah gitu, yaitu harus bersedekah. Bersedekah itu surat Al-Baqarah 219, yaitu yang berlebih. Ini terjadi untuk dirimu sendiri. Ya, surat 17 ayat 7, 41, 46, 45, 15. Untuk dirimu sendiri aku lipatkan surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261. Satu jadi 10, satu jadi 7 atau 700. Ya, dengan itu apa? Terjadi simbiosis mutualisme, surat 43 ayat 32, surat 16 ayat 71. Dengan simbiosis mutualisme gitu, saling bertanggung jawab, perputaran ekonomi yang luar biasa. Rahmat dibukakan semua. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 96, surat 5 ayat 66, surat 24 ayat 55, apabila kamu menjalankan seluruh kalimat Allah, akan aku bukakan pintu rahmat dari langit dan bumi. Ya, jadi udah jalan. Nah, yang mustasabihat bagaimana? Nah, itu jadi perumpamaan. Sholat jadi perumpamaan tuh. Ya, misalnya inna sholat tantangan fasa iwal mungkar. Ya, di dalam sholat itu kita berjanji. Berjanjinya itu ada di surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, surat Al-Fatihah ayat 5 sampai 6. Udah berjanji itu nanti ditagih sama Allah, surat 17 ayat 34, surat 3 ayat 77. Ya, itu akan dijanji. Tapi kita nggak sadar, kita nggak mau menjalankan. Akibatnya apa? Kita berbohong sama Allah nih. Luar biasa nih berbohong sama Allah. Ya, karena kita nggak tahu. Kita nggak pernah merangkai menjadi suatu cerita yang jelas. Kita rangkai lagi nggak akan habis tuh ceritanya. Bersambung, 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 bersambung. Ya, ini yang kita kurang. Ya, kalau orang kafir nggak ngerti, ya dia akan memfitnah. Karena
ayat mustasabihat itu mereka mengikuti yang mustasabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya, orang yang berakal nih. Kita lihat definisi orang berakal. Surat 3 ayat 190-91, surat 39 ayat 18, surat 13 ayat 19. Yang mengerti dan menjalankan. Ya, surat 45 ayat 9. Ya, apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat kami, ayat itu dijadikan olok-olokan. Ya, misalnya ada orang yang ngerti nih, dia baca Al-Quran. Ya, surat 16 ayat 103 bacain Dawis. Ini dibilang nih, Rasulullah itu belajar dari orang-orang yang dahulu. Siapa yang ngajarin? Emangnya ada orang yang dahulu bisa melihat lautan ada dua macam apa? Surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya atau Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Kalau kita lihat di tafsir tuh, bahasa aja yang diperhatiin. Padahal banyak ayat lain yang bisa menjelaskan. Ya, banyak ayat lain. Misalnya surat 35 ayat 27. Ya, tidakkah kamu perhatikan gunung-gunung yang aku turunkan hujan jadi warna-warni dia. Ada yang warna hitam, ada yang ini segala macam. Terus binatangnya surat 35 ayat 28 ya warna-warni juga. Ya. Pertanyaan, emang Rasulullah tahu? Udah pernah jalan sampai keliling dunia sehingga bikin penelitian? Enggak. Hanya dengan Al-Quran. Yang tidak bisa tulis baca, jadi hebat. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita nih, yang udah ada bisa melihat di internet. Ya, segala macam. Bisa nggak kita membuktikan? Ini maksudnya Al-Quran. Ini maksudnya ini loh. Ini maksudnya ini loh. Kalau enggak, pertanyaannya, ya hati-hati. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita akan diajar sama Allah. Dan itu dia jelaskan. Surat 46 ayat 26 baca dari Wis. Surat Al-Ahqaf ayat 26. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kekuatan dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokan telah mengepung mereka. Orang-orang dulu umurnya 1000 tahun, tingginya 30 meter. Kita udah umurnya 60 atau 70 tahun. Kekuatannya berkurang. Terus sudah gitu, penglihatannya juga terbatas. Dikasih Allah penglihatan terbatas ini bisa dilihat di internet. Semuanya. Bisa nggak ditujukan ke jalan Allah? Seperti kita janji waktu sholat. Kalau nggak bisa, tunggu ancaman sama Allah. Ya, terus. Ya, tidak mengerti yang luar biasa dari Al-Quran. Dia udah tegur nih. Apalah, apalah tadabuna Qur'ana al qulubin akfaluha. Mengapa kamu baca Al-Quran nggak ngerti? Ya, demikian Allah menguji hati orang-orang yang tidak mau memahami, sehingga dia menjadi apa? Orang makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk di pandangan Allah. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, ya, sama seperti orang mati dia. Ya, tapi kita nggak ngerti nih jadi orang mati. Ya. Ya. Jadi di sini ada lagi yang nulis nih, membaca satu ayat dengan tadabbur lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Ya, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran dengan merenungi, memahami maknanya lebih baik dari menghatamkan Al-Quran tanpa mentadaburi dan memahami maknanya. Membacanya dengan tadabur lebih bermanfaat bagi kalbu dan lebih mendukung terwujudnya keimanan serta merasakan manisnya membaca Al-Quran. Terus, ya, ya. Sehingga apa?
Kalau kita tidak mengerti, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di alam ini. Ya, makanya dibilang Al-Quran itu penjelasan yang sangat sempurna. Ya, surat 3 ayat 83, surat 3 ayat 100. Mengapa mereka mencari agama lain selain agama Allah? Padahal ini penjelasan yang sangat sempurna. Ya, terus sudah gitu keterangan yang jelas untuk semua manusia menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Bahkan kata Al-Quran menjadi menjelaskan kebenaran untuk manusia dan jin. Ya, jin dan manusia dan alam ini. Ya, dan ini sudah dibuktiin kok. Ya, mencari menyelesaikan itu berdasarkan hukum terbalik. Yaitu ini kata-kata mutiara dari Sultan Saladin Al-Ayyubi. Saya meminta kekuatan, Allah beri saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Saya bertanya tentang kebijaksanaan dan Allah beri saya masalah untuk diselesaikan. Saya minta kemakmuran dan Allah beri saya ini fakulti dan ini untuk bekerja. Saya meminta keberanian dan Allah beri saya bahaya untuk diatasi dan semuanya. Jadi ini hukum kebalikan nih semua nih. Saya meminta cinta dan Allah beri saya orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Ya, saya meminta nikmat dan Allah beri saya peluang. Semuanya ini bolak-balik semua. Ya, yang kalau seandainya orang beriman, akal ini nggak mungkin nerima. Ya, terus. Nah, kita dikasih contoh nih, bayi yang tertukar, ya, sangat gampang. Al-Quran solusinya dari segala masalah sangat gampang. Udah dibuktikan dengan DNA. DNA masih ragu untuk memastikan kepastiannya. Al-Quran cuma jawab satu ayat. Ya, tahu satu ayat. Nah, agar mereka menjelaskan seluruh perselisihan. Kode DNA nggak bisa. Ya, Al-Quran jawab nih. Gampang itu. Surat 16 ayat 64 perselisihan apapun bisa. Bagaimana kalau tertukar? Bagaimana kalau yang lawan nggak sama jenisnya? Bagaimana kalau sama jenisnya? Bagaimana kalau dia kecenderungannya nanti ini ada dua kelamin segala macam? Bisa semua dibuktikan sama Al-Quran. Sangat jelas. Ya, terus. Ini kita lihat membahas dengan kode genetik. Oh, dibikin kode genetik nanti kita matinya bakal kena meteor atau kenapa? Dibikin apa? Ya orang-orang kaya bikin bunker. Kan duitnya disedekahin. Jangan-jangan dia bunkernya belum jadi, dianya udah mati. Ya, kok sampai takut gitu? Ya, kenapa? Semuanya ini kita udah dikode. Ya, namanya kode lorong waktu Allah. Surat 57 ayat 22. Musibahnya bagaimana? Terus udah gitu, oh, bakal keberuntungannya bagaimana? Bakal punya istri siapa? Bakal punya anak dan ditaruhnya di mana? Matinya di mana? Itu semua udah kode. Kepikiran nggak? Maaf sekali lagi, ya anaknya siapa? Ridwan Kamil matinya di Swiss. Di kolam lagi, kolam sungai. Padahal dia jago scuba. Ucuk-ucuk datang ke sana untuk naruh mati. Kalau dia tahu ke sana, dia nggak mau matinya di sana. Tapi nggak ada yang tahu. Memang jadwal matinya di sana. Siapa yang bisa bikin kodenya? Siapa yang bisa mencegahnya? Nggak ada. Ada kode yang mati karena kapal tenggelam Titanic. Ya, sampai kapal Titanic aja waktu belayar dibilang nggak mungkin ada. Bahkan Allah pun nggak mungkin bisa menenggelamkan kapal ini. Ya, saking sombongnya. Dibuktiin sama Allah. Tenggelam semua. Ya, nah, kita mau bermain sama hukum Allah ya silakan aja. Ya, ini surat 11 ayat 6 nih, bukan ayat 7. Ya, wis, tolong dirubah wis ya. Yang surat Hud Coba ya, baca 11 ayat, ini ganti hurufnya 6, wis. 11 ayat 6.
Coba baca yang 11 ayat 6. Surat 11 ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya kan? Jadi udah jelas nih, rezekinya udah ada. Terus udah gitu daftar matinya, surat 6 ayat 2. Ya, udah ada. Terus udah gitu, ya, menciptakan pasangan-pasangannya udah ada. Surat 30 ayat 21. Terus bakal punya anak berapa, tinggal di mana, semuanya udah ada kode genetik. Oh, kepikiran nggak? Ya, kita hukum nih dengan matematik. Oh, saya mau menikah sama orang kaya, terus tercantik, atau yang wanitanya nyari yang paling ganteng cowoknya. Nggak bisa, semuanya udah ditentuin. Ada aja nanti putus lah, inilah, ya. Terus, jadi kalau udah seperti itu, mau nggak kita, kata orang bule, kata Yahudi, oh periksa aja gennya. Nanti kamu pasti punya suami yang paling kaya. Kok kayaknya sekian miliar, percaya? Ngapain? Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu jadi gubernur umur 16 tahun. Perang Mohak umur 26 tahun. Mengalahkan 22 negara Eropa dalam waktu 1,5 jam. Ya, kira-kira kenapa bisa terjadi gitu? Karena kalau dia berfilosofi Al-Quran, ya, Allah akan menolong nih. In tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Apabila kamu membela agama Allah, Allah akan bela. Dan enggak tanggung-tanggung nih, dikirimin 1.000 malaikat atau 3.000 sampai 5.000 malaikat. Kekuatannya juga karena dia ikhlas karena Allah, kekuatannya 10 kali. Bagaimana, siapa yang enggak takut? Ya, pencinta dunia pasti takut. Tapi orang nggak mau tahu nih, orang nggak mau, ini dihilangin semua nih. Bahwa kamu pasti menang kalau berjuang karena Allah. Kamu pasti menang. Semua alam ikut menyertainya. Begitu kalah dikirimin angin topan, dikirimin ini segala macam yang akan nolong kita. Ya, asal kita istiqomah. Ya, Sultan Sulaiman digelari dengan Al-Qanuni karena perhatian yang besar pada hukum. Beliau menghasilkan 252 hukum tata negara yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Proses pembuatannya didampingi oleh surah para ulama, salah satunya Abu As-Su'ud Afandi. Betapa harmonisnya antara pemimpin dan ulama, dan itulah kunci kebaikan umat. Ya, tuh. Ya, terus. Kenapa? Al-Quran ini nggak main-main. 8 lautan. Kalau kita ukur nih, ya, kedalamannya, yaitu 1.134 meter. Ya, bayangin seluas apa tuh lautan itu, tintanya berapa? Satu buku Al-Quran itu nggak bisa 8 lautan. Pernah nggak kepikir kalau seandainya saya bikin kepustakaan dengan tinta dari seluruh lautan ini, bisa-bisa dari bumi ini sampai ke langit yang ketujuh nggak habis cerita Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita nggak mau belajar Al-Quran? Dan Al-Quran itu dijaga, dijaga kemurniannya, dijaga. Tidak ada suatu buku textbook apapun, maaf, kayak Injil, ya, Taurat, Zabur, udah berubah semuanya, kecuali Al-Quran. Ya, dan itu udah dibuktikan kok. Ya, ada seorang profesor nih, lihat nih, ternyata Al-Quran dari zaman 1.000 tahun yang lalu sampai sekarang sama. Kok kita nggak tertarik kan? Kekuatannya juga sama, kedalaman lautnya juga sama. Kok kita nggak tertarik?
Kok kita jadi malas-malas? Aneh kan? Baca buku textbook yang 2 tahun berubah mau. Ya Allah, ya Allah. Ya, terus ini kita lihat ya. Al-Quran itu udah jelas, ilmuku itu ada di langit, bumi, di diri manusia, perkisaran angin, pertukaran malam dan siang. Ya, perkisaran angin untuk mengawetkan, untuk mengawinkan. Surat 15 ayat 22 baca enggak, wes? Pada kebatilan malam dan siang perkisaran angin, turunnya hujan untuk menumbuhkan tumbuhan. Surat Al-Hijr ayat 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan bukankah kamu yang menyimpannya? Udah jelas. Gimana bisa bikin air minum? Ada yang bisa? Nggak ada. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Ya, kalau kita lihat nih, melihat perlu cahaya. Tanpa cahaya nggak bisa melihat. Makin dekat, makin jelas. Dan sudut pandang lebih luas. Ya, makin jauh, makin sudut pandangnya makin luas. Kalau makin dekat, sudut pandangnya makin terbatas. Ya, ada penghalang, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Jadi terbatas hanya dengan Al-Quran. Kita bisa menjelajah, menembus 7 lapisan langit, menembus 7 lapisan bumi hanya dengan Al-Quran. Dari Al-Quran itu 7 lapisan bumi kita bisa maknain luar biasa. Surat 65 ayat 12. Baca Wes. Surat At-Talaq ayat 12. Allah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Apa yang bisa kita dapat? Apa yang kita bisa dapat, Aswandi? Ya, dok. Aswandi, apa yang bisa dapat dari kalimat itu? Ya, artinya sistem ekologinya misalnya ada pergerakan gunung misalnya kan ada lapisan-lapisan magma dan sebagainya. Kemungkinan itu adalah seperti yang juga terjadi di orbit yang 7 juga gitu. Mungkin gitu, dok. Jadi gini ya, lapisan bumi 7 itu ada lapisan kerak bumi, krustal. Ada mantel bumi. Mantel bumi ada lagi dibagi-bagi. Terus sudah gitu ada lapisan inti bumi. Inti bumi itu yang lapisan luarnya itu adalah lapisan magma. Lapisan yang bawahnya itu lapisan padat. Ya, dari inti bumi ini bumi itu berjalan. Yaitu surat berapa? 27 ayat 88. Surat 52 ayat 10. Bumi itu berjalan. Dari berjalan itu ya, ingat nggak jembatan jembatan tol itu dibikin jembatan Wiyoto Wiono Iya. ya, melalui sistem itu diputar hanya dengan satu satu tali yang ya nggak terlalu gede lah. Dari ide itu bumi ini diputar yang begitu beratnya, ini beribu-ribu, berapa tuh, jutaan ton, diputar semua. Soalnya seperti kita jalan, seperti jalannya kita, bumi ini seperti jalannya awan. Tapi kita nggak sadar. Kenapa? Gunung itu sebagai pasak bumi. Surat 16 ayat 15. Surat 21 ayat 31. Sehingga kita nggak goncang. Bayangkan kalau dalam perputaran itu, ya berjalan itu, nggak ada pasaknya. Kita jalan ini seperti goyang. Vertigo kita. Ya, belum penjelasan mineral buminya. Ya,
Bagaimana dikeluarkan? Untuk manusia melalui larvanya yang keluar. Ya, berlian-berlian keluar semua. Ya, itu aja. Waduh, luar biasa. Ya, ada yang bisa menerangkan gitu? Nggak ada. Al-Quran sempurna menjelaskannya. Itu untuk apa? Untuk kamu sendiri. Surah 31 ayat 20. Aku telah mendulukan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Kata Allah. Dikasih itu semua. Tapi dijadikan untuk rahmat? Enggak. Jadikan apa? Untuk disimpan. Untuk berbangga-bangga. Berpoya-poya. Udah. Kena dah. Sama jebakan Allah. Sama jebakan setan. Allah sih nggak jebak. Kalau kita tahu dari Al-Quran, enggak. Kalau kita belajar Al-Quran, enggak terjebak. Ya, kita sendiri yang salah. Ya, terus. Ya, kita dilihat. Ya, tumbuh-tumbuhan bisa mencontoh. Ya, ikan di lautan, hewan-hewan lainnya, ayam segala macam. Ya, itu disiapkan untuk kita. Adakah kita yang ngasih rezeki ikan ini? Enggak. Adakah suatu kekuatan atau kekayaan yang bisa ngasih makan ikan seperti itu? Tidak. Kecuali dengan kalimat Al-Quran, kita bisa menerjemahkan luar biasa. Ya, dia manusia. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Diciptakan manusia itu dari air mani yang hina dina, ternyata menjadi pembantah yang nyata. Ya, menjadi pembantah, bersifat suka mengeluh. Ya, badan kelola aja lah. Apa yang dikasih Allah sehingga menjadi suatu yang hebat. Alam aja bisa kok. Alam aja nurut. Ya, yang di sana di alam malaikat ditaati dan percaya, di alam dunia ini yaitu ditaati juga, menjadi standar. Ya walaupun nggak mau, tapi dia bisa menjalankan. Manusia udah berjanji di dalam tubuhnya dari mulai ditiupkan roh untuk mengabdi kepada Allah, berjanji di dalam sholatnya, nggak ada mau jalanin. Ya. Nah ini yang kita harus koreksi. Makanya kalau kita mengerti itu, kita berkaca diri lah. Kita dibandingkan tumbuhan kok kalah. Kita dibandingkan dari binatang kok kalah. Pikirannya jeblok. Padahal dia udah berjanji. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita koreksi lah. Dari koreksi itu kita merenung dengan kalimat Al-Quran. Kita ukur siapa, kita belajar seperti belajarnya Habil waktu ngebunuh adiknya Habil. Ya, surat 5 ayat 31. Ya, kenapa alam diciptakan ini bertahap, memisahkan diri, manusia juga bertahap. Ya, terus sudah gitu apa yang kita bisa ambil kesimpulannya dari bertahap-bertahap itu? Kenapa kita disuruh lihat alam ini dari bertahap? Apakah semua yang ada di manusia ini sama juga dengan di alam ini, sama dengan di tumbuhan? Bisakah kita pakai? Bisa kita eksplor lebih lanjut lagi. Bagaimana kalau kita pakai itu dengan perputaran waktu 24 jam? Bagaimana nanti kalau kita dipakai itu dari kita jalankan kalimat Allah, kita diputar dengan 1000 tahun nanti di alam nanti ketemu Allah, nggak ada rasa khawatir dan gelisah. Putaran ribuan tahun tuh. Ya, kita di sekarang cerita banyak sekali. Ya, makanya mulailah kita menggali kalimat Al-Quran. Insya Allah dengan menggali itu kita akan tercatat tinta emas nanti di Lauhul Mahfuz. Insya Allah. Berlomba-lomba pastabikul khairat ke sana. Ya, terus. Ya, sementara manusia sebagai pemegang amanah selalu membantahnya. Ya, wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu. Sedangkan kamu mengetahui surat 57 ayat 7 sama seperti itu. Ingat, amanat itu akan menjadi ya bahan bakar api nerakamu nanti di akhirat semuanya. Ingat.
Ya, ingat sekali lagi. Ya, hilangkan sifat membantah dan suka beralasan. Kita tidak layak untuk sombong, apalagi menganggap remeh terhadap segala aturannya. Berbagai tabiat manusia yang menunjukkan kelemahannya, menandakan kita memerlukan Allah yang maha besar. Kita adalah manusia yang suka membantah dan sering mendatangkan alasan. Bahkan gak mau bertobat. Surah 44 ayat 27-28. Pada manusia itu sangat lemah. Bacain dah, Wis. An-Nisa ayat 27-28. Surat An-Nisa ayat 27-28. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Sangat lemah manusia. Kecuali dibimbing Al-Quran. Ya, dibimbing Al-Quran. Makanya baca Al-Quran itu harus ngerti. Harus direnungkan. Sampai ke ujung, sampai jelas maknanya. Ya, terus. Ya, tidak sadar bahwa sebetulnya, maaf sekali lagi, ya, Muslim itu adalah kafir, adalah fasik, adalah munafik, adalah jolim. Jangan kita menganggap orang kafir sendiri yang seperti itu. Orang di luar non-Muslim, kita sendiri mungkin kita seperti itu. Kenapa? Kita tidak berfilosofi Al-Quran. Ya, menjalankan Al-Quran separuh-separuh kafir. Tidak mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran. Ini di sini apa? Fasik. Ya, terus sudah gitu, sehingga apa? Surat 9 ayat 67, orang munafik laki-laki perempuan satu dengan yang lain adalah sama, kikir, mungkar, melarang berbuat kebaikan, melupakan Allah, munafik juga. Ya, surat 58 ayat 19, golongan setan. Kita nggak sadar. Kita ini ada golongan setan. Ya. Jadi berita gembira untuk kalian munafik dan fasik yang mengaku Islam dan Muslim, tetapi hidupnya tidak mau terbebani dengan konsekuensi syariat, menjombongkan diri dari beribadah kepada Allah, tidak mentaatinya, tidak menjalankan haknya, tidak menjalankan kewajiban seorang hambanya, tidak menjauhi larangannya, tidak memerintah dengan perintahnya. Neraka jahanam ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Sia-sia segala amalnya di dunia dan akhirat, tidak diberi petunjuk oleh Allah. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kita ini semua itu semua. Ya, jadi kalau mau mulailah mengerti Al-Quran. Mulai. Enggak ada jalan lain. Jalankan kalimat Al-Quran itu. Enggak ada jalan lain. Ya, terus. Ya, tidak sadar bahwa semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, udah dijelaskan di Al-Quran. Semuanya bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka itu kata Allah, ya, yaitu percikan bunga apinya sebesar dari setinggi istana, seakan-akan iringan unta yang kuning, ya, yang menyeluputi, ya. Terus mereka ada lapisan-lapisan dari api, di bawahnya juga ada lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepadaku. Ingat, ini kenyataan ini nanti. Makanya jangan lihat di surat 30 ayat 7. Jangan lihat yang terlihat aja. Bahwa dunia ini nikmat. Enggak. Dunia ini ada penuh jebakan. Semuanya siap untuk melahap kita menjadi bahan bakar api neraka. Kalau kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Takut itu. Takut sekali lagi. Ya. Makanya belajar Al-Quran sampai jelas. Sampai ke ujung. Jalankan itu. Ya, terus. Ya, tidak bisa menggali bahwa manusia sebenarnya udah tersiksa di kehidupan dunia dan akhirat karena kita tidak mengerti. Kita melepaskan Al-Quran, ya, kita udah digiring ke arah menuju kehidupan yang sempit dan nanti dalam keadaan buta. Ya, dan dibilang lagi di sini nih, menuju kami biarkan bangsa-bangsa ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Nah, kalau seperti ini, kita mulai meneliti, betulkah kita di dunia yang ternyata kita gembira,
kita hartanya kaya, kehidupannya senang. Enggak. Berapa banyak tuh. Sekarang aja yang mau turun dari kekuasaan udah gelisah. IKN nggak jalan. Jalan tol putus di tengah jalan. Berapa duit rakyat yang dipakai? Ya, kita nih hati-hati juga dokter-dokter. Pakai yang mahal segala macam. Kita nganggap kita bisa keluar negeri hebat. Oh enggak, tidak, tidak. Kita lagi dijebak nih. Neraka di dunia, kehidupan sempit di dunia, apalagi akhirat. Ya. Udah jelas nih. Apabila nggak menjalankan kalimat Allah, dihukum di dunia, dihukum di akhirat. Surat 32 ayat 21, surat 3 ayat 56. Udahlah. Jadi seluruh kalimat Al-Quran ini koreksi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Benar nggak kita udah disiksa di dunia ini? Ya, dengan itu kita tahu posisinya kita di mana. Ya, terus. Ya, tidak bisa menggali bahwa kenikmatan kehidupan di surga juga dirasakan di dunia ini. Kalau kita menjalankan kalimat Allah. Wahai kaumku, apa pendapatmu? Jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhan, aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya? Padahal kamu tidak menyukainya. Dan kalau kita menjalankan seluruh kalimat Allah, akan dikasihkan Allah rahmat. Dengan dikasih Allah rahmat itu terbuka semuanya. Waduh, luar biasa. Rahmat adalah kasih sayang Allah. Apabila Allah mencipta dunia ini, dicipta bersamanya seluruh rahmatnya. Ya, buktikan itu. Dengan kalimat Al-Quran, ada rahmat di dunia ini. Dan akhirat, ada juga. Ya, oleh karena itu, kita penduduk surga, sekali lagi melancong ke dunia, supaya merasakan surga ada di dunia, ya itu harus pakai Al-Quran. Sehingga kita ketemu Allah lagi, terasa lagi. Surganya nanti, ketemu Allah. Jangan sampai kita udah pelancong surga di dunia, nanti jadi baliknya pelancong neraka. Nggak takut kita nih. Takut coba dong. Mantapkan itu dong. Istiqomah terus. Ya, terus. Ya. Tidak sadar bahwa manusia sudah berjanji dan akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Sudah berjanji di waktu roh ditiupkan, alastu birabbikum. Sudah berjanji di waktu kita sholat, ya sudah berjanji setelah lahir ke bumi itu untuk menjalankan perintah dan menantang larangan Allah. Kenapa kita harus berkhianat? Ya, terus. Ya. Kita ternyata di dunia ini kita mengekor pendapat yang salah terus. Pendapat dari manusia yang salah dan berbuat kebohongan. Ya. Dan udah dijelaskan sama Al-Quran nih. Jangan mengikuti mereka yang berpendapat salah. Koreksilah dengan Al-Quran. Demikian kami menurunkan Al-Quran sebagai peraturan benar dan bahasa Arab. Kiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Jadi pendapat manusia sekali lagi harus dikoreksi dulu dengan standarisasi Al-Quran, yaitu kalimat yang mutlak. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita korupsi ini akan jadi kaya, akan jadi ini, lihat dulu di Al-Quran, dilarang nggak? Oh berzina itu nikmat segala macam, koreksi dulu di Al-Quran. Al-Quran bilang, ya surat 17 ayat 32, jangan kau dekati zina. Ya udah, misalnya kita mau makan banyak yang berlebih, kita makan, Al-Quran koreksinya bagaimana? Yaitu surat 7 ayat 31, makan jangan berlebih. Ya, udah. Oh, kalau kita ini mau ini segala macam pesta pora, koreksi lagi dengan Al-Quran. Siapa? Kita selamat. Kalau kita nggak mau koreksi apa? Musibah di dunia, musibah di akhirat. Ya, makanya ini namanya filosofi lubang biawak. Ya, kita selalu mengikuti apa yang dikatakan mereka dengan bahasa epidemiolog, dengan bahasa para ahli. Padahal Al-Quran udah bilang nih, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fatu bi suratin min misli wa uswadakum dan seterusnya.
Fa ilam tafalu alam tafalu fatakun narolati wa kuduan nas wal ijaro. Al-Baqarah 23, ayat Baqarah 24. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu kemutlakannya, bikin satu surat. Bikin tandingan-tandingannya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena kita nggak pernah mengkoreksi, kita nggak tahu nih. Ya, bahwa ada yang lebih bagus lagi, yang mudah, murah, ya filosofinya Al-Quran, tapi kita nggak kembangin. Kita menghancurkan bangsa kita sendiri. Tanpa sadar. Kita memikirkan bangsa kita sendiri. Tanpa sadar. Ya, terus. Enggak, Ya. itu pengajian. Kalau kita hanya mengetahui superficial aja. Surah 22 ayat 11. Di antara manusia yang menyembah Allah hanya di tepi. Ya, jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya, dia menggabungkan antara yang beriman dengan yang taugut. Bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan padamu dan pada yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan keterkerapan hukum kepada togut. Dan ini kalau kita lihat sudah dijelaskan lagi ya di surah berapa tuh di? Jangan kamu campur adukan kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kebatilan. Ya, surat 3 ayat 71. Surat berapa lagi? Al-Baqarah ayat 42. Udah jelas. Ya, udah jelas. Ya, tapi kita selalu mencampur adukan nih. Nggak yakin. Bisa kalau kita mau menggali, pasti dapat. Pasti mudah dan murah. Ya, makanya jalankan secara kapal dulu, lihat, ngertiin, koreksi, jalanin, mana yang salah dibetulin lagi, ya sehingga hampir sempurna. Al-Qurannya sempurna, manusianya makanya belum nyampe. Ya, terus. Terus. Sehingga kalau kita tidak mengerti Al-Quran, yang tadi tidak bisa menasihati sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran yang tadi ya, padahal kita disuruh nasihati nih. Ya, tetaplah memberi peringatan. Fazakir inafati zikro tanpa umum ini, yaitu dengan bahasa yang membekas pada jiwanya, yaitu dengan cara 69-70 supaya mereka bertakwa, supaya mereka tidak terjumus ke dalam neraka, yaitu dengan cara berdebat dengan cara yang baik dan menyuruh manusia dengan hikmah. Ya, dengan hikmah ini kita mengerti Al-Quran, membaca, mentadaburi kandungan isi Al-Quran, kita tahu maksudnya sehingga orang terpesona. Seluruh ilmu udah ada. Yang kayak tadi itu 7 lapisan surat 65 ayat 12 digabungkan dari itu sehingga gunung bisa bergerak. Kenapa kita nggak ikut goyang? Karena berfungsi gunung itu sebagai pasak. Surat 16 ayat 15, surat 21 ayat 31. Udah jelas. Ya, terus. Ya, tidak bisa memberi keputusan dengan adil karena kita mencoba dengan kehidupan filosofi dunia. Padahal di Universitas Harvard yang bergengsi itu kalimat Al-Quran semua di pintunya itu. Putuskanlah dengan adil baik dalam dirimu sendiri, keluargamu, ibu bapamu, orang miskin, itu semua kalimat di Al-Quran semua. Surat 4 ayat 135, surat 5 ayat 8, putuskan dengan adil. Ya, Allah akan berpihak pada mereka yang benar dan taat padanya. Jadi putusin itu dengan adil. Kita dicoba nih, ya ada obat mahal, ada obat ini segala macam. Kita pakai yang mahal. Makanya saya selalu bilang sama anak muda saya, apa bilangnya
Wis, Bor- bener apa wis? Borjus dok. Bukan. Borjus. Bimo. Daniel. Apa? Pokoknya kalau pasien itu umurnya panjang, kita Oh, operasi sederhana aja, kita obatin dengan sederhana aja, pasti berlaku hukum itu. Ya, pasti dia ngikut. Ya, pasti dia akan respon. Pasti insya Allah akan gak kambuh. Ya, yang kemarin tuh siapa si Anin operasi mepet-mepet, udah 7 bulan belum kambuh juga. Ya, nah itu satu contoh. Kita harus berani ngambil kesimpulan. Ya, terus. Ya, yang tadi apa ya? lewat dok. Lewat satu. Ya Yang benar. sebelumnya Hmm. ini. Nah, Ya. jadi kalau kita udah tahu kemutlakannya, kita udah tahu yang luar biasa itu, udah tahu semuanya, ya kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam segala mengambil keputusan, ya supaya kita dibilang orang beriman, kita dijulukin orang yang bertakwa. Jangan ada dualisme di dalam pemikiran, karena ya pemikiran yang selain dari Al-Quran itu ada pemikiran kebohongan, pemikiran yang sesat. Ya, dan itu udah jelaskan kok. Surat 10 ayat 32 bacain dah, Wis. Setelah kebenaran itu pasti kesesatan. Surat Yunus ayat 32. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Ya, itu jelas. Ya, terus. Jadi harus didahulukan. Ya, karena kita nggak ngerti, baru sadar setelah nyawa sampai di tenggorokan nih, baru berteriak-teriak. Ya, wajaat sakratul mauta bil haqi zalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. La ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, dan seterusnya nih. Wahai kiranya kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dari mereka berteriak-teriak. Begitu nyawa sampai di tenggorokan. Ya, hidup mewah di antara mereka ketika itu mereka berteriak-teriak minta tolong. Nggak bisa. Ya, bahkan dipukul tuh ruhnya. Tubuhnya apa sama malaikat. Surat 8 ayat 50, surat 6 ayat 93, surat 47 ayat 27. Ya, lain sama orang muslim yaitu surat 16 ayat 32 ditarik perlahan-lahan diucapkan assalamualaikum. Ini yang kita harus sadari nanti pada waktu sakratul maut. Supaya untuk itu kita harus mengerti, harus membiasakan diri untuk menjalankan Al-Quran, harus mengolahragakan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, terus. Ya, kalau kita tidak tahu kalimat Al-Quran, tidak mungkin Rasulullah menjadi idola kita. Karena Al-Quran itu adalah Rasulullah yang berjalan. Sifat Rasulullah yang berjalan. Itulah Al-Quran yang berjalan. Itulah kalimatnya. Menjadi contoh tingkah laku Rasulullah. Ya, mengapa kamu menyuruh orang berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Apabila kamu menasihati orang, ya, sedangkan kamu tidak menjalankan, Allah sangat membenci. Bahkan Rasulullah bilang, seandainya Fatimah itu mencuri, aku potong tangannya. Ya, emang dia pribadi Al-Quran berjalan. Ya, Rasulullah udah jelasin.
Ya, siapapun keluarganya yang mencuri, potong tangan. Ya, dan itu ada di Al-Quran. Tahu nggak, Wis? Suratnya berapa, Wis? Potong tangan ya, Dok ya? Al-Maidah ayat 38 baca, Wis. 38. Surat Al-Maidah ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jangan sampai di situ aja tuh. Kecuali dia mau perbaiki diri. Surat 5 ayat 39-nya. Ayat 39-nya, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau dia bertobat ada pilihan kedua. Ya. Ya, tapi itu kalau kita baca di fikih dilihat dulu nih apa kriterianya. Misalnya koruptor yang udah gila-gilaan diulang-ulang, potong tangannya. Kalau karena kelaparan yang enggak, dia bertobat yang enggak. Ya, terus makanya harus ngerti Al-Quran. Ya. Nah, susunnya sekali lagi Al-Quran itu menjadi cerita yang jelas. Alif Lam Ra, Kitabun Ukhimat, Ayatul Suma Fussilat. Inilah kitab Al-Quran disusun secara rapi dengan dijelaskan secara terinci untuk menyelesaikan penjelasan yang sempurna, untuk menyelesaikan seluruh perselisihan. Ada kalimat ini kalau belum sempurna kita susun dong. Ya, secara rinci sehingga bisa menjelaskan seperti Rasulullah mencobanya. Ya, salah satu mujizat Al-Quran adalah sebagai solusi abadi setiap persoalan, masalah apapun, berapapun, dan dimanapun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran menjadi solusi dari setiap masalah. Ya, terus. Ya, akuilah kalau itu benar. Ingatlah, panca indera kita ini sangat lemah. Semua panca indera semata-mata tergantung sama Sang Pencipta. Segala urusan dan penciptaan hanya milik Allah. Manusianya diberikan amanah hanya untuk mengelola dan berimprovisasi dari semua yang ditundukkan Allah di bumi ini. Manusia tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat siang dan malam, tidak bisa membuat benih, tidak bisa menumbuhkan semua benih, tidak bisa mencernakan makanan, tidak bisa mengatur panca indera. Ya, sadarlah akan kelemahanmu, sadarlah akan tujuanmu, sadarlah untuk memperhati itu harus seizin Allah, yaitu dengan Al-Quran. Oleh karena itu, gunakanlah buku standar Al-Quran agar manusia dimuliakan oleh alam, tumbuhan, angin, lautan, tumbuhan, dimuliakan oleh Allah sebagai layak diserahkan untuk mengelola bumi ini. Terus, ya, rindulah memburu bekal dari isi Al-Quran, limpahan syafaat, limpahan rahmat, limpahan karunia, semuanya ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk bersama di hari kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk disambut Rasulullah sebagai gelar saudara yang dirindukannya juga? Kapan lagi untuk memulainya? Ingatlah waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Marilah mempersiapkan secepat mungkin supaya selamat dunia dan akhirat. Supaya banyak yang menolong kita nanti di hari yang menentukan. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Janganlah engkau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan menerpa. Tuntunlah seluruh panca indera ini dengan tuntunan Al-Quran. Insya Allah akan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Ya,
Jadi akibat belajar separuh-separuh itu ya. Ada yang mau bertanya? Udah Ya. jelas? Ada dok. Ya silakan. Apanya tadi kan Ustadz begitu speednya begitu cepat gitu kan. Tapi saya melihat terbuka, tersingkaplah semua sumulia ya kekuatan sumulia al-Islam. Tadi kalau kita lihat tuh sumulia az-zaman ya, dari semua zaman Islam tuh tetap dieksis. Kemudian sumulia al-makaan di semua tempat gitu ya. Islam tuh berlaku gitu kan. Kemudian sumulia al-manhaj. Manhaj ini metode, mungkin kalau saya boleh menganalisis ya, kenapa perlawanan orang-orang non-muslim terhadap Islam itu hari ini, mereka sudah tahu memang yang hak itu adalah Islam gitu kan. Jadi dia begitu gencar mengembangkan metode-metode untuk berdakwah, atau artinya berjihad. Mereka orang kafir itu lebih sungguh-sungguh daripada metode dakwah yang ada di kita sekarang gitu kan. Apakah ini terhijab atau oleh nation atau oleh bentuk-bentuk yang memang mereka sudah siapin sebelumnya. Ada sekat-sekat sehingga kita tidak bisa menembus sekat itu, sehingga di manhaj ini tidak berkembang gitu ya. Akhirnya dakwah kita itu levelnya hanya level 1, tidak masuk ke level seperti dokter analisis seperti ini, tersingkap semua gitu ya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu jadi menarik ya, jadi sesuai dengan zaman sekarang. Kira-kira bagaimana memanage diri kita yang menghadapi perlawanan begitu kuat ya secara totalitas dari dunia hari ini gitu. Mungkin demikian dok, makasih. Jadi gini ya, sekali lagi kekurangan kita tuh satu tadi, Islam itu nggak ngertiin, cuma belajar separuh-separuh. Yang kedua, kalau ngerti juga nggak dijalankan. Ya, sehingga apa? Nggak menjadi contoh seperti Rasulullah contohnya ini. Sehingga kalau orang bilang, lu sendiri begitu kok, lu sendiri korupsi kok, lu sendiri ini berzina kok. Ya, nah ini diciptakan itu supaya ngapain kita sebagai orang muslim, buktinya itu orang muslim begitu juga. Ini gini juga. Makanya dulu yang waktu di pertama yang diinikan ada siapa? Rasulullah. Waktu dalam berdakwah Rasulullah nih yang jadi inceran targetnya nih. Ya, inceran targetnya bagaimana? Rasulullah itu. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Nggak manggil Rasulullah karena dia nggak ngakuin. Ya Muhammad, lu mau nggak gua kasih ini? Apa? Saya kasih jabatan. Yaitu jabatannya apa, mau kekuasaan, mau kekayaan, mau wanita cantik, boleh. Asal kamu jalankan separuh ya. Misalnya saya sebulan aja, misalnya saya sebulan mengikuti agamamu, kamu ikutin sehari aja. Nah, Rasulullah tahu nih lagi dijebak. Ya, makanya dimantepin sama Allah nih. Itu ada di surat 17 ayat 73 sampai 74, baca enggak, Din? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17, surat Al-Isra ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka hampir memalingkan engkau, hai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadi engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Sadaqallahul azim. Ya, makanya diingatkan lagi di surat 4 ayat 89. An-Nisa 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan Terus.
Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Shadaqallahul azim. Terus surat 68 ayat 9. Mereka ingin kamu bersifat lunak. Surat 68, surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Qalam ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Shadaqallahul azim. Misalnya nih, kita lunak nih, ada riba, kita nggak larang. Ada perjinahan, kita nggak larang. Akibatnya apa? Musibah itu akan kena kita sendiri juga. Surat 8 ayat 25, ya. Surat 17 ayat 16, surat 16 ayat 61. Nah, ini kejadian. Jadi, seluruh kalimat Allah ini dibikin tandingan-tandingannya. Ya, tandingannya itu udah dibikin tuh surat 14 ayat 30. Bacain dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyiasatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, hai Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Shadaqallahul azim. Nah, misalnya apa? Allah bilang nih, jangan ngikutin riba. Dibikin tandingannya riba. Ya kan? Bambang penuh riba nih. Semuanya penuh riba. Ya, Dok. Dibikin orang dilarang berzina. Dibikin apa? Tempat maksiat berzina. Iya. Dibikin orang jangan minum alkohol. Dibikin pesta-pesta miras semua dengan bahan-bahan yang udah tersedia. Dibikin kita jangan ngikutin mereka. Kita disogok untuk ngikutin mereka. Iya. Bagaimana mau berkualitas? Berpesta pora lagi dalam sogakan itu. Ya Allah. Bagaimana mau berimbas? Bagaimana mau ini? Islam itu hebat. Karena dicemari. Yang tadi antara togut sama apa? Kebenaran. Makanya Allah bilang apabila kamu lepaskan togut, kamu memegang tali bul yang tidak akan pernah putus. Surat berapa itu? Di Al-Baqarah 256. Nah, ya, udah jelas. Ya, pertanyaannya, ya, apakah negara ini akan nggak berkembang kalau seandainya kita menjalankan hukum Islam? Sekarang kita lihat, ada nggak pemerintahan yang hebat, melebihi hebatnya Umar bin Abdul Aziz dan waktu 29 bulan, 15 negara, nggak ada yang mau nerima zakat? Ada? Nggak Ada, Ustaz. saya tanya? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nah, sekarang yang mau jadi contoh apa? Kiblat akal, dunia, kiblat logut, atau kiblat akhirat? Sekarang kita lihat nih, negara maju Amerika. Ya, maju, betul-betul maju? Enggak. Bahkan di kota Philadelphia itu kota zombie. Pesta seks merajalela sana-sini. Kalau kita tinggal di situ, takut nggak kita tuh? Anak kita bisa diculik, segala macam. Yang wanita, anak kita yang cantik diculik, dijadiin ini segala macam. Takut nggak? Nah, jadi selalu mereka tuh mau bikin, makanya Allah coba, hak Allah mencoba. Surat 16 ayat 9, baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 9. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Allah menghendaki, tentu Allah memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.
Sadaqallahul azim. Kita dikasih ada yang jalan nyimpang, ada yang jalan ini. Kita sebagai umat Islam menerangkan supaya mereka bertakwa tadi. Surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70, supaya mereka takut akan api neraka. Supaya kita dapat pahala juga. Pahala yang multi level. 1 jadi 10, 10 jadi 7 atau 700. Sehingga akan terjadi rahmat bagi seluruh alam di bumi ini. Ya, hasilnya bagaimana? Jadi hebat. Melebihi hebatnya dengan pemikiran akal. Misalnya, ya, kayak dokter-dokter nih, penghasilnya misalnya 100 juta atau 200 juta. Ya, pertanyaannya kalau negeri makmur ini bisa penghasilan lebih dari itu nggak? Bisa. Kalau Islam dijalani bisa lebih dari itu nggak? Bisa. Kalau kita sedekahkan bisa lebih dari itu nggak? Bisa. Kalau kita sedekahkan akan rugi nggak? Enggak. Kenapa? Yang kita simpan itu, ya, surat 16 ayat 76 itu beban amanat di dunia, beban amanat di akhirat. Baca enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 76. Dan Allah juga membuat perumpamaan. 2 orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus? Sadaqallahul azim. Sekarang kita pakai nih kalimat itu, ya. Oke lah, kita dapat nih, ya, penghasilan gede. Kita belikan Lamborghini, katakanlah gitu ya, 20 miliar. Sekarang pertanyaan, itu rezeki kita enggak? Itu rezeki supir. Rezeki kita cuma sedikit aja tuh, nganterin dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor. Udah gitu rezeki supir semua. Ya, kita beli rumah mewah nih. Mau berapa miliar, mau berapa triliun. Emangnya bisa nempatin terus? Enggak. Jadi beban enggak? Ya iyalah, beban listriknya, beban pegawainya, ya. Anaknya nanti jadi dimanja, ya, anaknya jadi sombong, ya, mobilnya dibeli yang mewah, keserempet dikit, oh udah kayak binatang marahin orang, binatang kamu ini segala macam. Mana matamu? Waduh, sumber dosa semua tuh, sumber ego semua. Ya, aku udah bilang 14 abad yang lalu, Rasulullah udah menjalankan, sahabat Rasulullah udah menjalankan. Ya, waktu itu Khalid bin Walid bertanya, ya Rasulullah, aku ini jenderal perang di ini loh, di suku Quraisy. Kalau seandainya saya membela Islam, saya bisa lebih hebat nggak? Seluruh dunia akan memuja kamu, kata Rasulullah. Betul. Mana ada jenderal yang pernah kalah di dalam peperangan dipimpin Khalid bin Walid? Rasulullah aja bisa dikalahkan sama Khalid bin Walid. Ya, karena apa? Pengikutnya nggak konsisten sama suruhan Rasulullah. Salah. Yang bisa melihat siapa? Khalid bin Walid. Sekarang pertanyaannya, kita nggak ngikutin kalimat Al-Quran, yang bisa melihat siapa? Yahudi. Orang-orang musuh Islam bisa melihat itu. Kita nggak sadar. Makanya fish out of water-nya itu jalan. Makanya kita diniain terus nih. Amburadul. Amburadul. Ya, makanya sekali lagi mantapkan pengertian Al-Quran dulu lah. Ya, supaya kalau dia meninggalkan Al-Quran dia rugi. Nah, dari situlah insya Allah seperti Rasulullah memantapkan imannya, sehingga pada waktu sahabat Rasulullah ini, yang terutama miskin-miskin, orang-orang gak benar, disiksa, ya, 3 tahun diisolasi. Apa bilang dia? Ahad, ahad. Sekarang nih Israel diisolasi, Yahudi, Palestina diisolasi, kuat. Iran diisolasi, kuat. Ya,
Kenapa? Allah semua itu. Nah, ini yang kita kurang nih, Iya, Dok. mudah-mudahan dengan media ini ya kita bisa membangkitkan rasa percaya diri dengan kalimat Al-Qur'an sehingga kita terbuka. Oh, memang saya harus bela Al-Qur'an. Oh, memang saya harus menomorsatukan Al-Qur'an. Selama ini kan kita nggak pernah gaungkan seperti ini. Setuju nggak, Di? Iya, iya. Insya Allah, Dok. Insya Allah. Makanya saya pengen nih semuanya yang ngerti, yang ikut kajian saya, mulailah ngembangkan. Mulailah ngembangkan itu. Bikin orang terkagum-kagum dengan kalimat Al-Quran. Karena ini memang kalimatnya Allah. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu 'alal limin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu adalah ilmuku sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang beriman. Surat 7 ayat 52. Ya, ini ya ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah ada di alam ini, ada di ini. Nih saya lagi ngebahas nih ya, kenapa ini berturut-turutan, bertahap, di manusia juga bertahap, di alam ini bertahap, apa yang bisa kita ambil dalam setiap tahapan itu, apa yang kita bisa eksplor, apa yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, kekurangan kita di mana, bagaimana memperbaikinya dari belajar sama alam ini. Nah, itu nanti saya mau kasih kajian. Ya, sehingga ceritanya nggak habis-habis. Makasih, Dok. Ya, insya Allah. Ya Allah. Insya Allah. Ada lagi mau tanya? Ya, salam kita cuma satu. Yang tadi. Assalamualaikum, Dok. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, mau tanya Pak Kurnia, di ayat Al-Baqarah 129, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya, Datangnya seorang rasul kepada kaumnya untuk mensucikan kaumnya, mengajari kaumnya, dan mensiarkan agama Allah. Dan sepertinya doa Nabi Ibrahim itu terkabulkan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Seperti tercantum di ayat di surat Jum'ah ayat 2. Nah, antara waktu ini akan ada sekitar ribuan tahun selang waktunya. Dan dalam selang waktu ini turunlah Nabi Musa, muncullah Nabi Musa dan Nabi Isa. Apakah kemunculan Nabi Musa dan Nabi Isa ini sebetulnya ada maksud Allah untuk penyiapan penerimaan agama Islam oleh manusia? Makasih, Dok. sebetulnya persiapan dari Rasulullah itu sebelum Nabi Ibrahim berdoa juga udah ada. Surat 3 ayat 81. Baca dah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi itu menjawab, kami setuju. Allah berfirman lagi, kalau begitu bersaksilah kamu, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Rasulullah dari mulai belum itu udah berjanji. Cuman Nabi Ibrahim ini berdoa yang di surat Al-Baqarah 129. Dan pada waktu Nabi Ibrahim itu, di zaman Nabi Musa juga udah diingetin, nanti akan datang seorang Rasul. Di zaman Nabi Isa juga udah diingetin, surat 61 ayat 6, baca dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61, surat Shaf, ayat 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Sadaqallahul azim. Kenapa itu jadi sihir nyata difitnah? Karena sifat Yahudi itu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, difitnah, dibunuh nabi-nabinya. Surat 5 ayat 70, baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka, mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang turun Al-Quran malah ditantang. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran dari sisi aku, silakan buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar di dunia. Ya, terus sudah gitu surat 40 ayat 56. Coba bantah. Bantahan kamu akan nggak bisa. Ya, nggak bahkan akan bisa tercapai. Nah, karena kita nggak belajarin Al-Quran, yang udah dirubah-rubah sama Yahudi ini, ya seolah benar. Karena nggak ada pembantah nih. Yang bantahnya kita umat Muslim, bahwa itu nggak benar. Ya, sehingga apa? Dia merajalela. Ya, pemikirannya merajalela, menguasai ini melalui medsos, melalui ini segala macam. Padahal banyak caranya. Dan yang nggak ini siapa? Palestina, Hamas. Dia bikin senjata murah untuk menghancurkan senjata mahal. Berhasil, kabur ke birit-birit. Ya, jadi semuanya udah jelaskan sempurna di Al-Quran. Jadi kalau dibilang dari Ibrahim, ada lagi yang lebih dari Ibrahim nih. Berapa ribu tahun sebelumnya, waktu masih jadi ruh. Ya, terus dijelasin bertahap tuh. Dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Adam juga tahu, terus nabi-nabi setelahnya itu tahu semua. Ya, walaupun itu ribuan, ini adanya itu udah program lorong waktunya Allah. Ya, yang terakhir ini adalah buku yang terhebat, masih mau nggak lu ngikut? Kan udah ada contoh-contohnya. Yaitu orang dahulu yang begitu hebat, orang dulu yang begitu kuat, yang ekonominya kuat, umurnya kuat, tingginya kuat. Ya, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena tidak menggunakan panca inderanya. Ya, sehingga apa? Dia hukum. Makanya dijelaskan lagi surat 22 ayat 46. Sebetulnya yang buta itu siapa sih? Mata hati kamu, kata Allah. Baca, Din. 2246. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sadaqallahul azim. Makanya hati ini sebagai jenderal segala macam harus dicuci dengan Al-Quran. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah di surat Al-Baqarah ayat 97, bacain Din. Oleh malaikat Jibril dimasukin tuh Al-Quran itu ke dalam hati Rasulullah. Ya. Al-Baqarah 97. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim.
Dua-dua nama 194 sama, artinya dimasukin Al-Quran. Nah, sekarang kita apa? Untuk membersihkan hati nih. Wala mau fuzuroha wa taqwaha wa ta'ala man zakkaha wa qad khaba man dasha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Jadi Al-Quran ini harus diolahragakan sehingga hati kita selalu bersih, insya Allah. Sehingga kita selamat. Ya, udah semuanya ada di Al-Quran. Insya Allah saya bisa jelasin. Ya, sangat jelas, insya Allah. Ya, jadi sayang kalau kita nggak belajar Al-Quran. Sayang bukan main. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Dok. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup aja, Wis. Ya, baik dok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, sebelum kita menutup kajian kita, mari kita bersama membaca doa tafarakul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bagus sekali. wabarakatuh.